Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Faslun, adapun ini itu suatu fasol. Wal walimatu, dan adapun walimah alal ursi atas pernikahan itu mustahabun, hukumnya sunnah. Jadi buat pesta itu Pak Sekdes ya, dalam pernikahan itu hukumnya sunnah. Yang kalau di tempat kita hutangnya sampai berpuluh-puluh tahun dulu, nak buat pesta itu ya. Nah, jadi perkara sunnah menjadikan kita terbeban berpuluh-puluh tahun. Hutang bank tinggal 6 bulan, hutang lagi untuk nutupinya, nambah lagi untuk nutup sana, ya kan. Walal mu'allif rahimahullah. Ayo untuk apa? Nyewa apa? Tenda wae 26 juta, 30 juta, 16 juta. Yang gere-gere gitu. Ditipangin nak rubuh itu ya 5 juta, 10 juta gitu. Walal mu'allif rahimahullah. Ngono le utang ya. Walal mu'allif rahimahullah. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud biha dengan walimah itu ta'amun, makanan. Yatakhidu, yang disediakan atau diambil lil ursi untuk apa itu namanya, pengantin atau akad, sesudah akad nikah. Wa qala, dan berkata siapa Syafi'i, Imam Syafi'i, tasoddaqo, bersodakoh wal walimatu, dan walimah ala kulli dakwatin, atas tiap-tiap undangan al hadisi yang tasduku, bertepatan apa al walimatu walimah ala kulli dakwatin, atas tiap-tiap undangan al hadisi yang baru, sururin, yang membahagiakan. Wa qalwa, dan paling sedikit-sedikitnya walimah lil mukassari, bagi orang yang kaya, bagi ya kaya ya, itu satu kambing. Walil mukili, dan bagi orang yang nak kereno ya ora pantes ya, tidak mampu lah ya, ngono ya, kere pula ya. Yaitu ibaratnya sesuatu keadaan tayassaro, yang mudah. Artinya gini, yang untuk orang-orang kaya itu pakai kambing, kurang lebih gitulah ya. Kalau di sini dia kambing lagi, malah apa, kerbau, sapi, rakyat yang ngutang tadi kan, nak dapat sumbangan baru dibayar gitu kan. Walal mu'allif rahimahullah. Nah kalau yang ibaratnya nggak ada ya, seadanya baik, ayam-ayam jadilah, telur-telur jadilah gitu loh maksudnya ya. Jadi intinya tuh makanan ya, walimah tuh intinya makanan. Bukan termasuk masalah organ, ini tuh nggak termasuk ya. Itu sudah di luar walimah namanya. Tidak termasuk walimah. Wan wa'uha, dan adapun macam-macamnya walimah itu kasih rotun, banyak sekali, madku rotun yang diterangkan fil mutawalati, di dalam kitab yang panjang lebar keterangannya ya. Jadi walimah tuh nggak makan-makan baik. Mau saking senangnya dapat istri cantik ya kan, bisa baca kitab kuning pula. Syukuran mau sodako sama anak-anak yatim, nah itu iya termasuk walimah juga. Umpama kan gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah, saking senangnya ya kan, istrinya yang di rumah cerewet dapat istri lagi, diem wae kan, ndak ngomong, rupanya bisu umpama. Terus walimah ini colek-colek kok diem wae, ndak macam yang di rumah cerewet nian lah umpama. Oh, rupanya diselidiki bisu. Oh, pantes lah. Nah, itu hukumnya sunnah ya. Jadi tidak ibaratnya melulu ngundang orang ngasih makanan wae, tidak itu. Ya, termasuklah mungkin kita ngundang kawan-kawan kita untuk doa bersama, atau istilahnya itu ngundang pengajian, ceramah. Nah, itu termasuk ibaratnya walimah-walimah yang lain. Terus ini hukum-hukumnya kita datang. Wal ijabatu, dan menghadiri ilai kepada walimah, ay walimatul ursi, artinya
walimah yang karena akad nikah itu wajibatun, hukumnya wajib. Jadi kalau orang ibaratnya undangan apa itu, undangan ado nikah itu hukumnya wajib. Tapi nanti ada kriterianya loh ya. Jangan tahu depannya wah walimah tuh diundang hukumnya wajib. Nah, kalau udah diundang dosa, ada kriterianya nanti. Fardhu ainin artinya fardhu ain. Maksudnya yang wajib itu yang bagaimana? Fil asohi di dalam kaul atau hukum yang paling sahih. Walaupun menghadirinya tadi wajib fardhu ain, tapi wala yajibu dan tidak wajib apa al-aklu memakan minha dari walimah fil asohi di dalam kaul yang paling sahih. Jadi undangannya kita datang tuh wajib, kita makan makanan di situ itu tidak wajib, jangan dibalik, ya kan? Undangannya katanya kalau sempat tapi makannya wajib, lah itu ketebalik. Makannya tidak wajib, hadirnya wajib. Amal ijabah itu adapun hadir menghadiri li ghairi walimatil urusi selain walimatul urus, ming baqiyatil walaimi dari selain walimatul urus, falaisat maka tidak ada apa menghadiri itu fardu ain baliya balik adapun menghadiri undangan yang selain walimatul urus itu sunnatun, hukumnya sunnah ya. Undangan nyukur sunnah, undangan sunat sunnah. Nah itu. Tapi kalau undangan Pak Janis begini lagi walimah wajib. Nah itu. Qolal mu'alif rahimahullah. Wa inama tajibu wajib di dalam sunnah lo ya, jangan keliru lo ya, jangan salah paham lo. Wajib di dalam hukum sunnah. Kok goro-goro kemana Pak Mukhlis? Apa guru? Undangan. Akhirnya muridnya ditinggal. Ya dosa kita ya. Yang punya murid itu kok muridnya ditinggal gara-gara datangi undangan yasinan, dosa lo. Ingat-ingat lo ya. Ngajar itu hukumnya fardu ain. Menghadiri undangan selain apa namanya walimatul urus itu sunnah di dalam sunnah. Kalau menghadiri undangan ketika walimatul urus wajib di dalam sunnah. Dipahami hukumnya lo ya. Subhan kau punya muridnya cuma sikok, terus ditinggal, wah kan dosa lagi, aku nak undangan makan kok gede, wah dosa. Ngajar hukumnya fardu ain. Menghadiri undangan tah yasinan, tah 7 hari, tah 40 hari, tah apapun hari situ ya kan, itu sunnah di dalam sunnah. Nah, itu begitu. Walal mu'alif rahimahullah. Umpama kok undangannya walimah makan-makan tapi karena akad nikah, namanya wajib di dalam sunnah. Jangan sampai keliru pemahamannya. Itu. Walal mu'alif rahimahullah. Jadi kalau selain apa walimatul urus hukumnya sunnah. Wa inama tajibu dan sesungguhnya diwajibkan apa dakwatun mengundang atau menghadiri lil walimati untuk walimatul urus, lil walimatil ursi untuk walimatul urus, autusannu atau disunahkan ligoriha kepada selain walimatul urus itu bisartin dengan suatu syarat aylah yakhisso, jika kok tidak khusus siapa ada orang yang diundang itu al-aghniya'u orang-orang kaya saja bidakwati dengan undangan baliyad'uhum balik mengundang kepada mereka orang-orang yang kaya wal fuqara'u dan juga mengundang orang-orang yang miskin. Disunahkan atau wajib tadi datang itu kalau undangannya tuh umum, yang sekdes kepala desa ya diundang ya kan, yang kere-kere ya diundang. Kalau yang diundang yang besar-besar kepala PT ya kan, kepala desa, kepala-kepala lah umpama. Nah, itu maka hukumnya tidak wajib. Wa ayad'u dan jika kau mengundang kepada mereka fil yaumi di hari al-awalu yang pertama. Fa'in aulama maka jika berwalimah siapa orang yang mengundang salah satu ayamin 3 hari lam tajib maka hukumnya tidak wajib apal ijabatu menghadiri fil yaumi di hari asani yang kedua.
Bal tustahabu balik hukumnya menjadi sunnah. Kalau yang undang kita tuh dia nyebar undangannya 3 hari, hari pertama, kedua, ketiga, maka hukumnya tidak wajib lagi, hadirnya menjadi sunnah. Andaikan kita hadir di hari yang kedua, hukumnya sunnah. Wa takrahu, dan hukumnya makruh fil yaumi, di hari asalisu yang ketiga. Kalau kasihan sudah kecapean orang tuh, hukumnya makruh. Wal baqiyatu suruti, dan masih banyak lagi syarat-syarat al-madhkurati yang diterangkan fil mutawalati, di dalam kitab-kitab yang panjang lebar keterangannya. Termasuklah nanti kalau di kitabnya Rivita itu, kalau ada kemaksiatan di situ, ada organnya, ada dangdutnya, ada orang yang joget-joget buka aurat, ada orang-orang yang mabuk-mabuk, minum-minum, itu mah termasuk kita haram untuk datang, ya, itu begitu. Di kitab Al-Bajuri itu keterangannya. Wa qauluhu illa min udrin, kecuali dari udur. Aimaniun artinya penghalang, minal ijabati, dari kita itu menghadiri, lil walimati, untuk walimah. Kan yakuna, contohnya jika kok ada fi maudi idawati, di tempat undangan, siapa man orang-orang ya ta'addi, yang tersakiti bi, dengan undangan tersebut. Siapa al-mad'u, orang yang diundang. Aula taliku, atau tidak patut bi, dengan undangan, apa majali satuhu, tempatnya undangan walimah di samping masjid umpama, termasuk kita tidak wajib hadir. Apalagi kok ada maksiatnya tadi, maka kita juga tidak wajib hadir, malah haram kita hadirnya kalau ada kemaksiatannya. Lah itu keterangannya di kitab Al-Bajuri itu seperti itu, ya. Cuman ya jangan nggak hadir semua, ya. Kalau nak praktek ilmunya ya siko atau 2 baik gitu, ya kasihan nanti nggak ada yang bantu, ya, itu seperti itu. Karena guru-guru kita tuh seperti itu, ya ada yang hadir, ada yang tidak. Yang intinya walimah itu aslinya tuh cuman makan-makannya aslinya, walaupun ya ada tadi mungkin ada hiburannya, tapi yang tidak ada kemaksiatannya itu begitu sebenarnya. Nanti ada organnya pula, penarinya pada udo-udo, senengan Pak Janis, di Pak Sekdes barang, ya aku barang jane. Cuman aku apa teko kowe, wah didelok Mas Gendon lho, ya. Wah, Pak Guru kok semangat nian, ya kan? Delok videoan pada udo-udo, no. Kok ora kedep jarin Mas Gendon ngono pula, ya kan? Lalu. Ya saya itu udah enak, Pak. Andai kan hadir tuh, maka saya itu jarang hadir, ya kan? Nanti tidak enak saya itu. Saya nanti ditengok Bang Riwat coba. Itu katanya Pak Guru, ya kan? Sudah ngaji tentang walimah. Ini ada video juga di depan pula dia. Padahal tadi yang ngeret-ngeret orang ditaruh di depan sama orang, ya kan? Jadi repot gitu kan. Ya pokoknya kalau ingin datang ya datang, tetangga kawan gitu. Kalau yang masih mungkin ada maksiatnya ya kalau bisa datang gitu ya. Yang penting jangan ngurusi maksiatnya. Niat untuk membantu tetangga-tetangga kita. Lain lagi kalau malah bahagia, ya kan, disiapkan pula duit nyawernya tuh. Wah sudah. Saya takutnya tuh kalau bininya nengok lagi nyawer, bininya ikut naik ke atas, nah ditariknya pula, ya kan, malu ya dia. Kalau yang kira-kira apa Bang Firman, ya? Kalau yang kira-kira bininya tuh udah hadir gitu ya. Nah, siapin sawerannya, ya, itu begitu. Dan jangan di HP diviralin, nanti bininya nengok. Wah, akhirnya balik ke rumah perang Bratayuda, ya kan, itu perang dunia ketiga, ya kan itu. Nah, itulah tentang bab walimah. Ya intinya tergantung kita lah nanti. Zaman hukumnya seperti itu diterangkan, ya. Memang sebenarnya kalau ada kemaksiatan memang nggak boleh, atau di majelis-majelis yang sebenarnya nggak cocok kalau itu ada walimahnya, atau mungkin yang diundang tuh tidak semua-muanya, dipilih-pilih. Yang kayo-kayo itu diundang. Nah, maka yang seperti itu menjadi tidak wajib lagi. Jadi kalau walimatul urus atau ketika pengantin itu hukumnya sunnah wajib di dalam sunnah. Selain daripada walimatul urus atau pengantin, maka sunnah di dalam sunnah. Nah, itu seperti itu.
Faslun fi ahkamil qimsi wan nusus. Wallahu alam. Bisawab alhamdulillah. Nah, itu giliran Pak Janes ya, bab gilir.